Kembali disergap investigasi, pemirsa di tengah pandemi COVID-19, warga Gerobokan diresahkan dengan aksi teror bakar truk. Sopir truk dihadang dan diancam akan dibunuh oleh orang tak dikenal. Saat sopir lari, truk kemudian dibakar pelaku. Video amatir ini merekam aksi teror pembakaran truk yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Aksi teror ini terjadi saat truk yang dikemudikan korban melintas di jalur hutan Desa Monggot, Kecamatan Genyer, Grobogan, Jawa Tengah. Truk tiba-tiba dihadang 3 orang tak dikenal mengendarai 2 sepeda motor. Pelaku mengancam akan membunuh sang supir jika tak segera melarikan diri meninggalkan truk. Saat korban lari, truk kemudian disiram bensin dan dibakar pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa korban. Dua, berboncengan atau sendirian? Satu sendiri. Satu sendirian. Berarti sempat diancam atau gimana, Pak? Diancam pakai apa? Dia cuma nanti kamu kalau tidak lari mati. Aksi teror ini terjadi di lokasi yang sangat gelap dan sepi dari pemukiman warga. Dari pemeriksaan diduga pelaku hanya mengincar truk untuk dibakar. Kendaraan ini dipepet dari arah berlawanan dan kemudian dipaksa turun untuk sopir maupun keneknya. Kemudian dilakukan pengancaman dan kondisi untuk di jalan desa ini berupa hutan-hutan yang ada. Korban trauma dan ketakutan kini telah diamankan polisi. Sementara 3 pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya oleh polisi kini masih dalam pencarian. Polisi mengimbau pengendara yang akan melintas di jalur hutan maupun jalur yang sepi dan rawan agar dilakukan secara konvoi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rusnaman Nusantara, iNews melaporkan. Kondisi jalan sepi saat penerapan PSBB, sejumlah pengendara motor gede atau boge konvoi dan kebut-kebutan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belasan boge nekat balapan dan nyaris menabrak petugas. Aksi pengendara boge ini viral di media sosial. Video amatir sejumlah pengendara motor gede yang nyaris menabrak petugas kepolisian karena kebut-kebutan di jalan Jakarta viral di media sosial. Rekaman ini terjadi di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anggota kepolisian yang patroli sempat menghadang para pengendara, namun mereka nekat menerobos barisan petugas. Polisi menyebut belasan pengendara motor yang melaju dari arah Senopati mengarah ke Antasari tersebut dengan sengaja konvoi tanpa mengindahkan peraturan. Jadi kami menyayangkan dari beberapa pengendara tersebut seolah-olah malah mengebut dan melarikan diri sehingga salah satunya hampir mendatangi petugas tadi. Diperkirakan ada berapa kendaraan yang saat itu ngebut-ngebutan tuh, Bang? Kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 kendaraan roda 2. Petugas telah melakukan penindakan terhadap 2 kendaraan yang berhasil diamankan sementara belasan lainnya masih dicari. Kasus pelanggaran ini kini ditangani Satgakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Pemirsa, saat situasi sepi di tengah pandemi corona dan pemberlakuan PSBB, perampokan minimarket terjadi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku bersenjata tajam menyekap seorang karyawati dan pembeli di dalam minimarket. Pelaku menggasak uang belasan juta rupiah di dalam brankas. Karyawati minimarket ini menangis histeris usai menjadi korban perampokan di tempatnya bekerja di Desa Paminjahan, Bogor, Jawa Barat. Warga menyebut kawanan perampok beraksi saat minimarket akan tutup. Perampokan terjadi sekitar pukul 7 malam saat Kabupaten Bogor mulai memberlakukan PSBB. Dalam aksinya, para pelaku menyekap 2 orang korban yang salah satunya merupakan karyawati minimarket. Kedua korban ditolong warga yang curiga dengan kondisi minimarket dan menemukan keduanya sudah dalam keadaan terikat. Pelaku berhasil menggasak uang 18 juta rupiah dari dalam brankas. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan olah TKP serta memeriksa rekaman CCTV. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan minimarket juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Perampok bersenjata tajam menggasak uang puluhan juta rupiah dari dalam brankas.
Kamera CCTV minimarket ini merekam aksi perampokan yang terjadi di salah satu minimarket di wilayah Subang, Jawa Barat yang akan tutup. Pelaku beraksi menggunakan helm dan langsung masuk mengancam karyawan. Dari rekaman CCTV ini juga terlihat pelaku menggiring karyawan untuk membawanya ke ruang penyimpanan uang. Pelaku berhasil merampas uang hasil penjualan puluhan juta rupiah dari dalam berangkas. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi serta rekaman CCTV. Upaya kepolisian dalam kejadian pencurian dan kekerasan ini sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan pelaku dan juga cari barang bukti dan berikut saksi-saksi. Nominalnya berapa sih jumlahnya? Untuk nominal sementara masih dalam perhitungan, difatalisir kerugian-kerugian yang ada di Pamat ini. Di tengah pandemi virus corona, angka kriminalitas di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meningkat. Pihak kepolisian diharapkan terus meningkatkan patroli apalagi setelah puluhan ribu tahanan dibebaskan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dan anak balitanya korban perampokan di Purwakarta, Jawa Barat yang sempat kritis akibat luka bacokan, kondisinya kini membaik. Polisi kerahkan anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku perampokan sadis ini. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku perampokan sadis yang melukai pasangan suami istri, Dedi Rukmayadi dan Kurniawati serta anak balita mereka. Perampokan terjadi di rumah korban di Kampung Munjul, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa dini hari. Kurniawati yang sempat kritis akibat luka di leher, kepala, dan tangan masih dirawat di ruang ICU RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Kondisi wanita berusia 36 tahun, ibu dua anak ini membaik usai menjalani operasi bedah, namun korban masih trauma. Sehari-hari korban Kurniawati bekerja sebagai perawat di ruang bedah rumah sakit ini. Ini lukanya tajam, jadi korban kan datang ke IGD kemarin ya. Kemudian karena perdarahannya banyak, kita laksanakan operasi selama 4,5 jam. Sementara suami dan seorang anak korban yang juga terluka parah dirawat di rumah sakit Siloam dan kondisinya membaik. Perampokan yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari mengejutkan warga yang mendengar teriakan korban minta tolong. Saat didatangi, pasangan suami istri ini didapati bersimbah darah dalam kondisi berpelukan di teras rumah. Anak balita korban mengalami luka di bahu, sedangkan satu anak sulung korban selamat. Temu pas begitu di Sarwat Sama Center, di bawah sudah ada korban. 2 itu suami istri dengan anak-anaknya di depan sudah ada. Nah, setelah melihat itu baru kita membuka gerbang karena gerbang masih tertutup rapi. Yang satu si bapak sudah tidak sudah tidak ingat apa-apa lah. Sudah kritis. Kalau yang satu si ibunya masih bisa bicara karena si ibu pas begitu mau naik kendaraan motor itu dia masih bisa bilang orangnya masih ada di dalam, katanya gitu. Ironis, saat kejadian warga sempat kesulitan mendapatkan kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit sehingga ketiganya dibawa dengan sepeda motor. Perampok diduga masuk lewat belakang rumah memanjat pohon yang berdekatan dengan atap rumah. Namun sementara ini diduga tidak ada barang berharga yang hilang. Kita belum bisa menduga atau mengklarifikasi secara benar ini perampokan atau tindak pidana yang lainnya karena hasil dari TKP belum ada harta benda yang signifikan yang diambil oleh pelaku. Pelaku ini lewat mana? Ya? Hasil sementara dari belakang ya, dari ada tembok di belakang yang sudah kita polis lain. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan sadis ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang beras di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi korban begal usai mengambil uang di bank. 4 pelaku menghadang motor korban. Selain uang ratusan juta milik korban raib, tangan korban nyaris putus akibat terkena senjata tajam. Inilah Zakaria, 55 tahun, warga Dusun Jangan Asem, Desa Tromposari, Kecamatan Jambon, yang menjadi korban aksi pembegalan sadis di jalan raya.
Pembegalan terjadi setelah korban mengambil uang di bank. Saat perjalanan pulang menggunakan motor, korban dihadang 4 orang pelaku. Saksi mata menyebut sempat terjadi aksi perlawanan saat pelaku merampas uang yang dibawa korban. Akibatnya, korban mengalami luka parah di tangan sebelah kirinya. Pelaku yang panik sempat menyebar uang rampasan yang menjadi rebutan warga agar bisa menyelamatkan diri. Korban dilarikan warga ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan. Korban kehilangan uang 120 juta rupiah dari 260 juta yang diambilnya di bank. Diduga korban telah dibuntuti pelaku usai mengambil uang. Sepeda itu saya tarikkan, itu kok ada yang buntuti rupanya saya. Kok nggak mungkin dong mau ada jurut desa kok ada orang berbuat jahat kan sudah masuk desa. Nah, ternyata di pojok desa jangan asem itu langsung saya dibacok itu Pak, langsung tak bisa Pak, langsung nggak kendali, lepas sepeda motor. Kasus pembegalan di tengah pandemi COVID-19 ini baru pertama kali terjadi dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbalik setelah menabrak separator busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penyebabnya diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Petugas derek dibantu warga berupaya mengevakuasi mobil mewah yang terbalik di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski mobil rusak cukup parah dan 3 kaca bagian depan pecah, namun pengemudi hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Pondok Indah menuju Arteri Permata Hijau. Diduga mengantuk, pengemudi hilang kendali hingga mobil menabrak separator busway dan terbalik di tengah jalan. Dari kondisi mobilnya sih kenceng juga Bang. Kenceng ya? Iya. Dari arah? Dari arah Pondok Indah? Ya, dari Pondok Indah mau arah ke sini, mau arah kemana? Ke Permata Hijau. Permata Hijau. Dia sendiri atau gimana kejadiannya Bang? Kejadiannya sih alhamdulillah luka ini dong sih Bang, Ringan? Tunggal. Oh tunggal. Jadi nggak bawa keluarga, mau sendiri aja. Proses evakuasi mobil dengan kendaraan derek mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau. Karena terjebak kemacetan, sebagian pengendara motor dan mobil nekat masuk ke jalur busway. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian uang di SPBU terekam kamera CCTV. Uang jutaan rupiah hasil penjualan BBM raib digasak 4 pelaku. Pelaku beraksi saat petugas SPBU sibuk melayani pembeli lain. Dalam kamera CCTV di SPBU Wowo di Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, 2 pria berboncengan sepeda motor berpura-pura mengisi BBM. Kemudian, kedua pelaku yang semula ingin mengisi BBM jenis Pertalite mendadak beralih ke BBM jenis Pertamax. Oleh petugas SPBU, mereka dialihkan ke mesin dispenser di depannya. Saat melihat petugas SPBU sibuk melayani pembeli lain, 2 rekan pelaku berboncengan sepeda motor menguras uang yang disimpan petugas SPBU di laci. Sedikitnya uang 3 juta rupiah hasil penjualan BBM raib digasak pelaku yang berjumlah 4 orang. Isi minyak, Pertalite, tahu nggak, jadi Pertalite pertama dia minta. Geser Hondanya ke depan, terus masuk Honda kedua. Berdiri dia sini. Saya lihat dari CCTV itu, dia Honda berdiri, langsung orang kedua di boncengan belakang naik, ambil buka ini laci, langsung dia gini lagi, separuh tutup lah, banyak uang keluar. Itu kira-kira berapa kerugian Pak yang diambil pencuri? Kalau kerugiannya 3 juta lebih. Polisi masih menyelidiki identitas keempat pelaku pencurian dari rekaman kamera CCTV. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kembangan, Jakarta Barat digemparkan dengan tewasnya seorang pria di dalam rumah kontrakan. Istri korban histeris. Korban diduga nekat mengakhiri hidup lantaran depresi di PHK dari tempatnya bekerja. Wanita ini histeris mengetahui suaminya telah tewas dalam kondisi tergantung di pintu rumah kontrakannya Jalan Semangka, Kembangan, Jakarta Barat. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan pakaian yang dikenakan korban.
Ironis, pria berusia 30 tahun ini diduga nekat mengakhiri hidup karena depresi disebabkan PHK dari tempatnya bekerja. Korban sempat bercerita kepada tetangganya kebingungan mencari pekerjaan baru. Kata temannya sih tadi cerita mungkin dia karena bingung, karena PHK kan. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang gadis ditemukan tewas mengenaskan di rumah kosong samping rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi membubarkan kerumunan warga di lokasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Warga digemparkan dengan tewasnya Tasya Niana, gadis berusia 25 tahun dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah kosong di samping rumahnya di Kampung Cimaung, Purwakarta, Jawa Barat. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara mendapati jasad korban tergantung di pintu kamar. Sejumlah petugas memakai alat pelindung diri saat mengevakuasi jasad korban. Polisi membubarkan kerumunan warga di lokasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Menurut Ketua RT setempat tidak ada yang mencurigakan dari perilaku korban. Korban juga dikenal pendiam dan tertutup. Waktu pagi sampai jam 10 tuh masih ada peliharaan nggak? Ketahuannya tuh jam setengah 12-an lah. Jadi itu ketahuannya tuh. Hari ini? Hari ini. Pak diduga karena apa Pak? Nggak tahu, jarang bicara katanya. Pendiam. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad wanita muda ini dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk divisum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.